Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to study Introduction to Linguistics, and there are several topics we are going to discuss in this subject. One of them is language and linguistics. Probably these two terms are not a new one for you, so you are familiar with these two terms. Nah, kalau kita melihat topik yang kita bahas hari ini, language and linguistics, maka saya sangat yakin bahwa kedua istilah itu tidaklah baru bagi kalian. Sekarang kita awali dengan apa itu bahasa. What is a language? Language is commonly defined simply as a means of communication. But it is defined so there will be no difference between human communication and animal communication. The reason is because both animal and human do have means to communicate. Nah, umumnya bahasa itu didefinisikan sebagai a means of communication atau alat komunikasi. Tetapi, kalau kita definisikan seperti itu, maka muncul pertanyaan yang umumnya ditanyakan oleh mahasiswa. Apa perbedaan dari alat komunikasi manusia dan alat komunikasi yang digunakan oleh hewan? Mengapa pertanyaan itu muncul? Karena kalau kita lihat fakta sehari-hari, di sekeliling kita, manusia dan hewan sama-sama melakukan apa yang disebut dengan kegiatan berkomunikasi atau to communicate. Nah, to be more scientific, a language can be defined as an arbitrary system of creative vocal symbols used as a means of communications among human beings. Untuk mengawali pembicaraan tentang definisi bahasa, saya mau mengawalinya dengan kesimpulan dari beberapa definisi bahasa yang disampaikan oleh para ahli. Nah, kesimpulannya itu adalah an arbitrary system of creative vocal symbol used as a means of communication among human beings. Ada beberapa kata kunci yang bisa kita tarik atau kita perhatikan dalam definisi ini yang sebentar akan dibahas secara detail pada slide-slide selanjutnya. Nah, sekarang kita perhatikan sama-sama beberapa definisi dari bahasa yang disampaikan oleh para ahli. Yang pertama, yang disampaikan oleh Xavier 1921. Nah, Xavier sendiri lebih menekankan pada ekspresi human language atau bahasa manusia. Menurut Xavier, language is a purely human and non-instinctive method of communicating ideas, emotions, and desires by means of a system of voluntarily produced symbols. Nah, pada definisi ini, kata-kata kunci yang disampaikan pada kesimpulan tadi ini digunakan pada definisi ini, seperti pada kata human. Ada kesamaan juga pada communicating ideas, ya, symbols, produce symbols. Oke. Kita perhatikan kembali pada definisi yang lain yang disampaikan oleh David Crystal pada tahun 1989. The discussion may be summarized by referring to language as human vocal noise or graphic representation
of this noise in writing, used systematically and conventionally by a community for purposes of communication. Kembali lagi, ada kesamaan dengan definisi sebelumnya, yaitu ada kata human, ada kata communication. Juga ada istilah vocal noise yang memiliki makna sama dengan vocal symbol. Nah, definisi menurut R.H. Robbins. Language is a form of communication by means of a system of symbols principally transmitted by vocal sound. Meskipun dalam definisi ini tidak dituliskan secara eksplisit kata human, tetapi ada beberapa ekspresi yang lain yang memiliki kesamaan dengan definisi-definisi sebelumnya. Nah, dari keseluruhan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa kata kunci yang merupakan kesamaan dari atau yang menyatukan keseluruhan definisi yang disampaikan oleh para ahli tentang bahasa. Nah, ada 4 istilah yang menjadi jembatan yang menyamakan atau menjadikan kesamaan dari keseluruhan definisi, dan keempat istilah ini juga dikenal sebagai karakteristik atau properties of human language. Jadi merupakan ciri dari bahasa manusia, yaitu ekspresi dari arbitrary system, vocal symbol, creative, dan means of communication. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa masing-masing istilah ini atau masing-masing phrase ini akan dijelaskan pada slide-slide selanjutnya. Now let's begin with language is arbitrary. Kita awali dengan istilah arbitrary. Bahasa, salah satu ciri bahasa manusia yaitu dikenal dengan istilah arbitrary. Apa itu arbitrary? Nah, a language is arbitrary because the relationship between a vocal symbol in form, in the sense of linguistics, and the entity, state, event, or action meaning of the vocal symbol cannot be proved logically. Selama kalian mempelajari bahasa, adakah yang bisa menjelaskan secara logis mengapa sebuah benda diberi nama sebagaimana adanya saat ini? Adakah hubungan antara benda dengan maknanya? Adakah hubungan antara kegiatan atau kata kerja dengan maknanya? Saya beri contoh, misalkan, mengapa alat yang kita pakai untuk minum itu yang menggunakan handle atau ada pegangan itu disebut sebagai cangkir kalau dia terbuat dari gelas, atau kalau dia agak besar terbuat dari bahan aluminium misalkan, atau stainless steel, biasanya disebut sebagai mok atau canteng dalam bahasa Indonesia. Mengapa itu diberi nama seperti itu? Mengapa tidak diberi nama saja sebagai piring misalkan? Atau dia diberi nama kangkung misalkan? Adakah yang pernah membuktikan bahwa ternyata sebuah benda itu, nama benda tersebut secara logis memiliki hubungan yang erat dengan maknanya? Mungkin tidak ya. Nah, itulah yang disebut dengan arbitrary. Contoh lain misalkan, kegiatan saya saat ini disebut sebagai menjelaskan, memberi penjelasan misalkan. Ya, kita singkat saja menjelaskan materi. Nah, mengapa apa yang saya lakukan ini disebut sebagai kegiatan menjelaskan?
Mengapa tidak disebut saja sebagai kegiatan makan misalkan, atau kegiatan tidur misalkan, atau kegiatan menulis? Sekali lagi, kita semua tidak ada yang bisa memberikan hubungan atau memberikan penjelasan yang logis yang menunjukkan hubungan antara kata kerja tersebut dengan maknanya gitu. Nah, itulah yang disebut sebagai arbitrary. Nah, kemudian istilah vokal di situ yang dimaksud adalah vowel ya, karena memang bunyi dalam bahasa itu terbagi atas dua kelompok besar, yaitu konsonan dan vowel. Nah, istilah vokal itu biasa juga ada yang memaknainya sebagai vowel. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh lain yang ditunjukkan atau yang dituliskan di slide ini. For example, the question of why the entity is called birds in English and not monkey or money, for instance, cannot be answered. Adakah yang bisa menjelaskan atau adakah yang bisa menjawab ketika ditanya mengapa benda yang terbang itu diberi nama burung? Dalam bahasa Inggris birds, dan kenapa tidak diberi nama monkey atau money? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu memang sulit untuk dijawab, dan itulah yang disebut dengan arbitrary. Tidak ada hubungan antara benda, antara kata kerja dengan makna dari kata benda atau kata kerja tersebut. Nah, sekarang, what is vocal symbol? Why language is called as vocal symbol? Considering a language as a construction of vocal symbols, we actually want to distinguish oral from written language. A language is originally oral or spoken or vocal symbol. In other words, we can say that spoken language is the origin of a language. Nah, sekarang kalau kita lihat bahasa, tadi sudah disampaikan bahwa vokal simbol itu adalah merupakan salah satu ciri dari bahasa manusia atau dikenal juga dengan istilah properties of human language. Nah, pada dasarnya bahasa berasal dari atau awal mulanya itu adalah spoken language. Nah, kalau kita bicara tentang penguasaan bahasa, memang spoken language itu lebih dulu kita kuasai dibanding written language. Nah, itu sebabnya language itu dikenal juga dengan istilah vocal symbol. Oke. Nah, sekarang kalau kita melihat fakta bahwa children grow up learning and speaking a language orally before learning to write. Even in modern age, some people still cannot write, but they can communicate with the language. Kalau kita melihat faktanya, seorang anak misalkan mengawali kemampuan bahasanya dengan speaking, dan writing itu adalah keterampilan bahasa atau skill yang paling akhir kita kuasai. Bahkan saat ini saja banyak orang yang tidak bisa menulis atau tidak memiliki kemampuan menulis, tetapi dia masih punya kemampuan untuk berbicara. On the other hand, writing or written language is the best thought of as a written representation of a language. Nah, writing atau bahasa tulis gitu ya, yang biasa dikenal dengan written language, itu adalah merupakan kemampuan atau skill dalam bahasa yang umumnya kita miliki, namun biasanya dia lebih dulu kita miliki adalah kemampuan berbicara untuk manusia normal ya.
One of the differences in characteristics between oral and written language is that written language tends to be prescriptive. What one thinks that language ought to be, but oral spoken language is not prescriptive. Nah, kalau kita perhatikan, maka perbedaan dari oral dan written language itu adalah apakah dia preskriptif atau not preskriptif. Umumnya yang oral itu disebut sebagai not prescriptive, sementara written one is prescriptive. Kalau bahasa oral, kalau kita tidak merekamnya, tentu saja kita sudah tidak memiliki rekodnya. Sementara written one, sepanjang dia adalah tulisan yang bisa kembali kita lihat lagi dan kembali kita bisa baca, maka itu dia disebut sebagai preskriptif. Nah, kita pindah kepada ciri berikutnya dari bahasa manusia tentunya. Language is creative. Nah, mengapa disebut demikian? No matter how well a dictionary of a language is designed and written, it will never contain all possible sentences that a human being, the speaker of a language, can make and use for communication. Sekarang kita semua punya kamus, entah bisa kamus hard copy, dalam bentuk hard copy, bisa juga dalam bentuk electronic dictionary yang sekarang sudah banyak tersedia. Nah, di dalam kamus terdapat banyak kata, tetapi tidak banyak kalimat, tidak banyak contoh kalimat yang disajikan di dalam kamus untuk menunjukkan penggunaan sebuah kata. Tetapi manusia bisa atau mampu mengkreasikan kata tersebut, satu kata, menjadi beberapa phrase yang bervariasi. Bisa juga satu phrase dikembangkan lagi menjadi beberapa phrase, atau mengkombinasikan beberapa phrase menjadi satu kalimat. Kemudian satu kalimat bisa juga dikombinasikan menjadi beberapa kalimat, dan beberapa kalimat dikombinasikan lagi menjadi paragraf, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah contoh kreativitas dari manusia. Nah, itu juga, atau creativity ini juga yang menjadi ciri dari bahasa manusia. Oke, saya lanjutkan penjelasannya dalam bahasa Inggris. Once we speak a language, say our mother tongue or native language, the components and rules of the language enables us to create infinite numbers or unlimited numbers of sentences. It enables us to put words together to make phrases, put phrases together to make sentences, and so forth. Nah, itu ciri kreativitas manusia, sekaligus menjadi ciri dari bahasa manusia yang membedakannya dari bahasa hewan atau alat komunikasi yang digunakan oleh hewan. Now, as illustration, the same word can be employed in so many different infinite numbers of sentences, as exemplified with the following phrases. Nah, berikut kita lihat contoh-contoh kreativitas manusia dalam menggunakan kata, satu kata untuk menghasilkan beberapa phrase atau beberapa kalimat yang berbeda. Kalau kita perhatikan di nomor 1 misalkan, kata it divariasikan menjadi atau digunakan dalam beberapa kalimat. Hanya dengan mengganti subjek dan objeknya, maka dia sudah memunculkan varian baru. Nah, ini semua dari nomor 1 sampai nomor 4 menunjukkan contoh-contoh
satu kata it yang digunakan dalam beberapa phrase dan kalimat. Demikian kalau kalian perhatikan, ini menunjukkan betapa kreatifnya manusia dalam menggunakan bahasa. Nah, kita masuk pada kesimpulan dari a language is creative. We create and hear new sentences in our language all the time in our everyday communication. Even we may have created and heard a sentence that had never been spoken or heard before, but we did not realize it. This is because a language is creative. Jadi, ciri bahasa manusia atau human language itu yang disebut dengan language is creative. Nah, tadi sudah disampaikan penjelasannya, berikut contoh-contohnya. Nah, saya mau berikan contoh lain dalam bahasa Indonesia. Misalkan kata rumput. Sebelumnya kita mengenal kata rumput itu sebagai kata benda. Kemudian muncullah kata merumput. Zaman dulu kata merumput itu hanya kata kerja yang digunakan yang diberi makna sebagai kegiatan makan rumput oleh hewan. Tetapi sekarang ini kata merumput digunakan dalam konteks yang berbeda, kemudian juga dengan makna atau menghasilkan makna yang juga berbeda. Contohnya, Cristiano Ronaldo merumput di Brazil. Nah, Cristiano Ronaldo kita kenal sebagai pemain bola. Maka kata merumput di situ dimaknai sebagai Cristiano Ronaldo mendapatkan penghasilan dengan bermain bola di padang atau di lapangan berumput. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh kreativitas manusia dalam berbahasa Indonesia. Now, language is a means of communication. Ini juga merupakan property dari human language atau ciri dari bahasa manusia. Language is only one among another means of communication. Dikatanya, bahasa itu hanya satu dari beberapa alat komunikasi. But it is the most perfect means of communication possessed by human beings. Tetapi bahasa ini merupakan alat komunikasi yang sempurna yang dimiliki oleh manusia. Now, the use of a language as a means of communication is what distinguished animal communication from the communication among human beings. Jadi, penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi inilah yang membedakan dari komunikasi hewan dengan komunikasi antara manusia. Nah, itu yang disebut atau penjelasan dari ciri bahasa language is a means of communication. Now, in most societies or cultures, there are fables, legends, where we are told that animals do play speaking role, not only among themselves, but also with human beings. Nah, jadi kalau kita perhatikan di TV, di internet, dalam buku-buku cerita atau bahkan buku pelajaran, ada yang dikenal dengan istilah fables. Ada juga cerita-cerita legenda. Nah, dari kedua jenis cerita itu, contoh ya, itu digambarkan hewan itu sebagai tokoh yang dapat berbicara. Berbicara yang dimaksud sini adalah berbicara menggunakan bahasa yang sama dengan yang digunakan manusia. Nah,
Contohnya misalkan di Indonesia kita kenal dengan cerita Kancil dan Buaya misalkan. Yang dalam cerita tersebut tokoh Kancil dan tokoh Buaya sama-sama hewan yang dapat berbicara sebagaimana layaknya manusia. Nah, demikian juga dalam di film animasi ya. Kita kenal dengan film Tom and Jerry. Juga di situ digambarkan tikus dan kucing yang senantiasa dapat berkomunikasi menggunakan bahasa yang sama dengan yang digunakan oleh manusia. Nah, sekarang kita lihat apakah itu disebut sebagai bahasa. While human beings communicate with language, it is believed that animals simply communicate with their instinct, but this belief has not been proved empirically. Jadi, pada dasarnya, bahasa dalam fables, dalam legends, di mana diceritakan hewan dapat berbicara, itu hanyalah cerita-cerita fiktif, ya. Sementara kenyataannya menurut para ahli yang digunakan oleh manusia itu disebut sebagai language, sementara yang digunakan oleh hewan itulah tidak disebut sebagai language atau bahasa, melainkan disebut sebagai insting. Tetapi sekali lagi, apa yang dipercayai oleh para linguis atau para ahli ini belum dapat dibuktikan secara empiris. Karena belum ada yang melakukan penelitian di bidang itu.